Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bertemu dengan Bapak pada kesempatan hari ini, masih pada pembelajaran jarak jauh. Kita mempelajari tentang kemagnetan, yaitu melanjutkan materi yang sudah kalian coba, dan alhamdulillah hasilnya bisa kalian rasakan ya, bagaimana membuat magnet menentukan arah utara dan selatannya. Nah, untuk kesempatan ini kita membahas tentang teori kemagnetan. Nah, untuk teori kemagnetan ini kita lihat dulu medan magnet. Apa yang dimaksud dengan medan magnet? Nah, bisa kalian coba juga, siapkan kompas, lalu kita punya magnet. Kalian ketahui dengan cara menggantung kita bisa menentukan arah utara dan selatan. Untuk kompas juga sama, warnanya yaitu biru dan merah. Yang merah utara, yang biru selatan. Nah, bagaimana kalau didekatkan? Magnet kalau didekatkan dengan kompas, nah dia akan menghindar. Ya, dia akan menghindar. Nah, ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet disebut medan magnet. Ini kalau kita dekatkan magnet pada kompas, kompas akan bergerak. Ya, kalau magnet tersebut memiliki sifat magnet. Lalu, medan magnet dapat ditunjukkan dengan serbuk besi yang ditaburkan di sekitar magnet. Ini kalian kemarin sudah mencobanya ya. Nah, di antaranya dengan menaburkan serbuk pasir. Ya, dengan menaburkan serbuk pasir lalu kita goyang-goyangkan, nanti akan terbentuk ya, akan terbentuk garis-garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet kalau kita gambarkan, dia akan keluar dari utara menuju selatan. Dia akan keluar atau mengarah dari utara menuju selatan. Di mana garis-garis lengkung yang dibentuk serbuk besi dinamakan garis-garis gaya magnet. Jadi yang disebut dengan garis-garis gaya magnet. Nah, untuk ketentuan garis-garis gaya magnet ini, yang pertama, garis-garis gaya magnet keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Lalu yang keduanya, antara garis-garis gaya magnet tidak saling berpotongan. Ya. Yang ketiga, daerah yang garis-garis gaya magnetnya rapat itu menunjukkan medan magnetnya kuat. Sementara daerah yang garis-garis gaya magnetnya renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Jadi akan berkumpul di kutub utara dan di kutub selatan. Di tengahnya itu lemah gaya tariknya. Pola garis-garis gaya magnet pada dua kutub yang berdekatan. Yang pertama, kutub utara magnet dengan kutub utara magnet. Nah, kalau kita punya magnet tua, lalu kita dekatkan serbuk besi, nanti akan terbentuk tolak-menolak. Ya, akan terbentuk tolak-menolak. Maka kita gambarkan yang selatan, utara berhubung di sini, kutub utara dengan kutub utara, maka dia akan tolak-menolak. Garis gayanya akan tolak-menolak. Itu pola-pola garis gaya magnet pada dua kutub yang berdekatan, utara dan utara.
Bagaimana sekarang kutub magnet dengan kutub magnet selatan dengan kutub selatan? Selatan dengan selatan senama. Maka garis-garis gayanya juga akan tolak menolak. Kalau kita gambarkan sama seperti utara-utara, untuk kutub selatan juga sama, saling tolak menolak. Kalau kedua-duanya sama, senama. Yang ketiga, yaitu kutub utara magnet dengan kutub selatan magnet. Apa yang terjadi? Nah, ini akan terjadi saling tarik menarik. Ya, akan terjadi saling tarik menarik. Dari utara dia akan menuju ke selatan. Ya, dari utara dia akan menuju ke selatan. Dan bagian belakangnya juga sama, ya. Ini masuk dari selatan, yang ini utara keluar. Itu kutub-kutub magnet, ya, kutub-kutub magnet yang senama akan tolak menolak, yang tidak senama akan tarik menarik. Kemagnetan bumi sekarang. Bumi itu bulat. Nah, magnetnya, ya, magnetnya dia akan bergerak ini dari selatan ke utara. Nah, sementara magnet, ya, magnet yang kita miliki itu tidak tepat pada kutub bumi. Dia akan menyimpang. Dia akan menyimpang dari kutub bumi utara dan kutub selatan. Ya. Nah, arah utara dan selatannya ini pada bumi, arah utara dan selatannya. Sementara kalau kita punya kutub ini kutub utara bumi dan di bawah kutub selatan bumi. Sementara untuk kompas itu menyimpang. Ya, untuk kompas menyimpang dari kutub utara magnet bumi. Yang selatan juga sama, dia menyimpang kutub selatan magnet bumi. Ya, jadi tidak tepat pada kutub utara dan kutub selatan bumi. Ya, itu magnet, contohnya kita punya magnet jarum kompas. Ya. Nah, magnet jarum kompas selalu menunjuk arah utara selatan, membuktikan bumi bersifat magnet. Ya, bumi bersifat magnet. Jadi bumi ini magnet juga, magnet paling besar itu bumi. Nah, karena terjadi penyimpangan, maka kita kenal dengan adanya sudut deklinasi. Sudut deklinasi ini terbentuk menyimpang dari arah kutub bumi, baik dari utara maupun di selatan. Ya, dia akan menyimpang. Jadi sudut deklinasi adalah sudut penyimpangan magnet jarum kompas dari arah utara selatan bumi yang sebenarnya. Penyebabnya terjadinya sudut deklinasi karena letak kutub-kutub magnet bumi tidak berhimpit dengan letak kutub-kutub bumi. Ini penyebabnya terjadi sudut deklinasi karena letak kutub-kutub magnet bumi tidak berhimpit dengan letak kutub-kutub bumi. Ya, nah itu terjadi penyimpangan yang disebut dengan sudut deklinasi. Nah, untuk penyimpangan deklinasi ini tergantung kepada tempatnya. Ya. Ada sudut deklinasi plus positif jika kutub utara magnet menyimpang ke timur. Ya, kompas bagian utara, selatan, barat, dan timur. Nah, deklinasi plus yaitu kutub utara magnet menyimpang ke sebelah timur. Sementara untuk sudut deklinasi min yaitu
jika kutub utara magnet menyimpang ke barat. Nah, ini penyimpangan tergantung kepada tempat. Ya, tergantung kepada tempat. Baik, sudut inklinasi sekarang. Yang disebut sudut inklinasi tergantung ke tempat kita. Nah, kebetulan kita berada di Khatulistiwa, kompas selalu menunjuk ke utara dan selatan. Ya. Nah, kalau kompas tersebut kita bawa ke kutub utara, maka dia akan tolak-menolak ke selatannya, akan tarik-menarik. Bagian yang ini kalau kita perhatikan warnanya, ya, dia selalu menunjuk ke utara dan selatan, tapi terbalik di sini untuk bagian kutub utara. Bagaimana kalau di tengah? Kalau di tengah ya sudut inklinasinya juga berbeda. Ya, kalau kita bawa ke kutub selatan, maka dia akan bergerak, warnanya berbeda ya. Nah, tergantung kepada garis horizontal. Ini garis horizontalnya. Jadi kalau kita berada di bagian kutub utara seolah-olah berdiri. Garis horizontal seolah-olah kita tengkurap ataupun telungkup. Bagaimana kalau di selatan? Kalau di selatan ya kita seolah-olah tergantung, ya, terbalik. Nah, itu yang disebut sudut inklinasi. Nah, sudut yang dibentuk magnet jarum dengan garis horizontal, penyebab terjadinya sudut inklinasi karena medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi. Nah, semakin itu garis horizontal, sudut inklinasinya, ya. Nah, ini yang disebut sudut inklinasi yaitu penyimpangannya. Ya, penyimpangannya. Nah, bagaimana kalau kita berada di garis horizontal? Nah, untuk positif, jika kutub utara menyimpang ke bawah. Ya, jika kutub utara menyimpang ke bawah, sementara sudut inklinasi negatif, kutub utara menyimpang ke atas. Ya, jadi sudut inklinasi ada yang positif, juga ada yang negatif. Yang positif, kutub utara menyimpang ke bawah dari garis horizontal, sementara sudut inklinasi negatif jika kutub utara menyimpang ke atas. Sudut inklinasi 90 derajat terjadi di daerah kutub-kutub bumi. Seperti yang kalian lihat tadi. Ya. Nah, sementara sudut inklinasi 0 derajat terjadi di daerah Khatulistiwa. Atau di tengah-tengah ekuator magnet bumi, tidak terjadi penyimpangan. Besarnya sudut inklinasi sekali lagi tergantung kepada daerah di bumi ataupun tempat di bumi. Semakin ke atas ataupun semakin ke bawah, dan kita kebetulan berada di Khatulistiwa, maka sudut inklinasinya 0 derajat. Nah, lalu dari sudut-sudut tadi, nah diantaranya kita kenal dengan adanya gaya Lorentz. Ya. Gaya Lorentz, gaya yang muncul pada kawat berarus listrik yang berada di dalam medan magnet. Jadi dengan menggunakan magnet ini, nah diantaranya seorang ilmuwan yang bernama Lorentz, dia mencoba mengalirkan listrik. Ya, mengalirkan listrik. Nah, ini bagian utara, bagian selatannya. Lalu di sini terjadi gaya tarik magnet. Nah, kalau kita kontakkan, nah, maka lempengan akan menggeser. Karena ada gaya magnet, dia akan menggeser. Nah, ini diantaranya
dengan adanya gaya geseran tadi, ya, dia menggeser. Di antaranya ada gaya-gaya yang bekerja di sini, yaitu ke atas, ya, dari utara ke selatan ada gaya kan. Nah itu ditandai dengan B. Lalu arah gaya Lorentz itu dapat ditentukan dengan tangan kanan, kaidah tangan kanan atau aturan tangan kanan, ya. Kalian kepalkan tangan kanan, itu kalian rasakan. Yang ke atas itu B, gaya B. Lalu, nah untuk aliran listrik I, ya, dia bergerak dari plus ke min. Yaitu bergerak dari plus ke min, maka ada gaya yang mendorong. Gaya yang mendorong keluar, yaitu F. Ya, sekali lagi, jadi menggunakan gaya aturan tangan kanan untuk gaya Lorentz, di mana bagian telunjuk itu menunjukkan gaya Lorentz, lalu untuk ibu jarinya menunjukkan arus, dan untuk kelingking jangkung, ya, yaitu untuk gaya Lorentz-nya. Sehingga dari gambaran tadi kita bisa mengetahui besar gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet, panjang kawat, dan kuat arus listrik. Sehingga kita punya rumus F sama dengan BIL, BIL. Untuk F gaya Lorentz dalam Newton, untuk B kuat medan magnet dalam Tesla, dan untuk I kuat arus listrik dalam ampere, sementara L panjang kawat. Jadi besar gaya Lorentz bisa dihitung dengan menggunakan rumus F sama dengan BIL, BIL. F untuk gaya Lorentz Newton, B untuk gaya kuat medan magnet Tesla, dan I kuat arus listrik ampere, L panjang kawat dalam meter. Awas, dalam meter, ya. Nah, apa saja alat yang digunakan prinsip gaya Lorentz? Nah, salah satunya adalah motor listrik yang kita kenal dengan nama sehari-hari dinamo. Ya. Nah, itu sebetulnya adalah motor listrik. Dan motor listrik ini yaitu bergeraknya karena adanya arus listrik. Ya, karena adanya arus listrik. Ya, contohnya ya banyak mainan-mainan yang menggunakan motor listrik ini. Kalau kalian bongkar punya alat-alat, contohnya mobil-mobilan Tamiya, ya. Nah, di antaranya ada motor listrik, bukan dinamo, motor listrik. Yaitu yang karena adanya arus listrik dia bisa bergerak. Nah, bagaimana prinsipnya? Di dalamnya ada magnet, yaitu magnet utara dan selatan. Terdapat kumparan atau lilitan, ya, lalu ada cincin. Cincin ini disambungkan dengan listrik. Ya, disambungkan dengan listrik, maka dia akan bergerak. Kalau dikontakkan, dia akan bergerak. Ya. Nah, itu menunjukkan gaya, yaitu medan kuat medan, gaya Lorentz, dan juga arus listrik. Berputar, nah, masih untuk listriknya I, lalu ke bawah sekarang. Untuk B-nya tetap, dan untuk F-nya ke bawah. Sehingga dia berputar. Ya, karena adanya gerakan di sini, maka motor listrik tersebut akan bergerak, yaitu memutarkan roda atau memutarkan baling-baling.
Ya, sehingga mainan-mainan yang menggunakan motor listrik dengan menggunakan batu baterai bisa bergerak. Itu kumparan, di dalamnya ada kumparan, ada sikat karbon ataupun cincin, ya, ada komutator, juga ada magnet. Ya, maaf, untuk sikat karbon ini biasanya warnanya hitam, ya, disambungkan dengan listrik. Kalau kalian membongkar-bongkar itu akan menemukan sikat karbon, ya, ada komutator di dalamnya. Contoh soal. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Apa yang harus kalian kerjakan? Biasakan kita mulai dengan diketahui. Nah, berapa panjangnya? Panjangnya 10 meter. Arus listrik I-nya 5 mA atau 0,005 ampere bagi 1000, ya. Lalu berapakah medan magnetnya? 8 Tesla. Yang ditanyakan berapakah gaya Lorentz-nya? Gaya Lorentz-nya adalah F. Jadi harus disusun dengan demikian, ya. Diketahui, ditanyakan, jawab. Jawabnya kita ketahui untuk rumus yaitu F sama dengan BIL. F sama dengan BIL. Berapa B-nya? B-nya tulis 8. I-nya 0,005 ampere. Dan panjangnya 10 meter. Maka hasilnya adalah, kita kalikan semuanya, 0,4 Newton. Jadi, akhiri, gaya Lorentz yang timbul sebesar 0,4 Newton. Karena yang ditanyakan adalah gaya Lorentz. Contoh soal selanjutnya. Ya. Jika gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang 2 meter dan dialiri arus listrik sebesar 2 mA adalah 12 Newton. Berapakah besar medan magnet yang melingkupi kawat tembaga tersebut? Nah, kita mulai dengan diketahui. Panjang L 2 meter. Lalu dialiri listrik L, ya, I kuat arus listrik 2 mA atau 2 kali 10 pangkat min 3 ampere, karena kita ubah ke ampere. 12 Newton adalah untuk F. Yang ditanyakan pasti B, medan magnet. Nah, jawab. Untuk memulainya kita tulis dulu rumus. F sama dengan BIL. BIL. Karena mencari B, maka B sama dengan F per I kali L. Masukkan nilainya. Ya, untuk F 12 per 2 kali 10 pangkat min 3 kali 2 meter. Maka jawabnya adalah 3 kali 10 pangkat 3 Tesla. Ya, pangkat 3 Tesla. Oke, itu untuk soal-soal dari gaya Lorentz. Nah, jadi besar gaya magnet adalah 3 kali 10 pangkat 3 Tesla. Oke. Yuk kita masuk ke elektromagnetik. Di antaranya kita kenal dengan percobaan Ørsted. Kita siapkan saklar,
batu baterai, batang tembaga, dan juga kompas. Ya, dan juga kompas. Nah, percobaan ini kalau bisa ya coba kalian ya kalau bisa. Kalau kita kontakkan, ternyata magnet tersebut, kompas tersebut bergerak. Ya. Di mana yaitu pada bagian plus untuk batu baterai, dia mengalir ya menuju ke negatif. Nah, maka untuk kompas dia akan berpaling ya. Dia akan berpaling sehingga di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Ya, di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Nah, menggunakan kaidah tangan yang ditelungkupkan. Untuk jari-jari tangan arah arus listrik, sementara untuk ibu jari adalah untuk penyimpangan, arah penyimpangan kutub utara medan magnet. Dia akan menyimpang. Ya, jadi menggunakan tangan kanan yang telungkup. Yaitu percobaan Oersted. Penyimpangan kutub utara di sekitar kawat berarus listrik dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan telungkup. Nah, masih kita membahas tentang elektromagnetik, dan diantaranya ada medan magnet di sekitar kawat lurus ya berarus listrik. Medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik. Ya, kita berdirikan, disimpan kompas. Kalau kita kontakkan, nah dia akan bergerak. Ya, dia akan bergerak. Nah, pergerakan ini juga sama menggunakan kaidah tangan. Di mana, tangannya kita kepalkan. Ya, tangannya kita kepalkan. Arah medan magnet itu ibu-ibu jari yang menghadap ke dalam. Sementara arus listrik yaitu pada ibu jari. Nah, ya, pada ibu jari ini juga sama ya. Arah arus listriknya tetap. Nah, ini apa bukan tetap? Arah arus listriknya yaitu dengan ibu jari, sementara untuk arah medan magnetnya yaitu tangan yang dikepal. Ya, tangan yang dikepal. Oke. Lalu menentukan arah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik ya dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan tadi. Ya. Jadi dengan menggunakan tangan kanan. Ya, hanya untuk arus listriknya yaitu ibu jari, sementara arah medan magnetnya menggunakan 4 jari-jari yang masuk ke dalam. Dikepalkan. Ya, dengan ketentuan, arah arus listrik ditunjukkan oleh arah ibu jari, sementara arah medan magnet ditunjukkan oleh arah keempat jari-jari kita. Nah, masih mengenai elektromagnetik, yaitu arah medan magnet di sekitar kawat melingkar berarus listrik. Nah, bagaimana ini? Arah arus listrik dia bergerak dari plus menuju ke min. Ya, dia menuju ke min. Nah, lalu tangan kanan kita kepalkan. Maka dia akan bergerak. Arah arus listriknya tetap yaitu ibu jari. Medan magnetnya ke dalam. Nah, untuk di atas, nah dia terbalik. Juga untuk di sebelah kanan,
arah medan magnetnya juga demikian. Ya, itu arah medan magnet sekitar kawat melingkar berarus listrik. Nah, lalu medan magnet pada solenoid bagaimana? Untuk solenoid ini adalah kumparan, ya, kumparan di mana ada inti besi. Nah, kita ketahui bahwa besi bisa bersifat magnet sementara. Ya, bisa menjadi sifat magnet sementara. Nah, ini kuat arusnya dia bergerak. Nah, dia bergerak ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, untuk yang berada dekat atau berada berseberangan bersamaan dengan plus itu selatan, dan utaranya berada di dekat min atau keluar. Ya, ini medan magnet pada solenoid atau medan magnet pada kumparan ada inti besi. Ya. Bagaimana cara memperkuat sekarang agar kemagnetan pada elektromagnet kuat? Nah, ini biasanya untuk memperkuat motor, ya, motor listrik supaya cepat, yaitu dengan pertama adalah menambah jumlah lilitan, bukan menambah jumlah baterai. Kalau menambah jumlah baterai, akibatnya motor listrik akan jebol ataupun rusak, terbakar. Ya, jadi kalau kalian punya motor listrik, nah kebetulan pengen gerakannya lebih kuat, yaitu dengan cara menambahkan jumlah lilitan. Lalu memperbesar kuat arus listrik, ya, I-nya diperkuat. Kuat arus listrik, I-nya, bukan polnya, tapi I-nya yang diperkuat. Dan juga memberi inti besi. Ya, dengan inti besi maka elektromagnetik akan lebih kuat. Ya, itu cara memperkuat kemagnetan pada elektromagnetik. Oke, untuk kesempatan ini Bapak cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham tentang teori kemagnetan, ya, lalu kemagnetan di bumi, sehingga membentuk sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Lalu ada gaya-gaya, nah diantaranya ada gaya Lorentz, ada percobaan Ornstein, dan terakhir adalah elektromagnetik. Sehingga dari elektromagnetik ini kalian bisa kenal dengan adanya motor listrik. Ya, bukan dinamo, tapi motor listrik, yaitu gerakannya terjadi karena adanya arus listrik, lain dengan dinamo. Untuk dinamo nanti kita pelajari. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa ya, tugas-tugasnya nanti dikerjakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.